membaca rotib-rotib, membaca maulid yang Nabi, sehingga kita tanpa sadar meninggalkan wiridan-wiridan yang pernah diajarkan waktu di pondok-pondok pesantren, meninggalkan hijib-hijib yang diajarkan oleh guru-guru kita. Betul nggak? Dan masih ada yang kekeh, padahal saya khawatir terdapat aji gendam di dalamnya. Buktinya apa? Masih banyak orang yang masih mau baca ratiban, maulid atos dan sebagainya, menghargai mereka di atas menghargai guru-guru kita yang telah mengajarkan sepanjang hidup mereka, sekuat mereka menyampaikan ilmu agama pada kita, dan mereka ditempatkan di bawah kita. Inilah penyematan gelar Habib itu sangat jahat dan berbahaya. Kalau mau ya jangan panggil Habib, panggilnya apa tuh ya? Khobab gitu ya, penipu gitu. Ya bagaimana kita bisa mencintai mereka? Wah, mereka sudah banyak tipunya. Yang ditipu siapa? Yang paling banyak korban siapa? Warga Nahdlatul Ulama. Sudah kewajiban kita untuk menjaga warisan ini, warisan para wali songo. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kita mau anak cucu kita jadi korban mereka nanti? Ya jelas nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah mendengarkan ya cuplikan video bersama Kiai Alawi Nurul Alam yang menurut kami layak kita renungkan bareng-bareng, kita telaah bareng-bareng sebagai apa ya, tolak ukur lah. Jadi ada pergeseran nilai-nilai amaliyah yang terjadi di Nusantara semenjak munculnya Habib Dobolowi ini, semenjak masifnya mereka dalam menghegemoni Nusantara, termasuk pergeseran amaliyah-amaliyah. Coba kita flashback ke belakang. Mbah-mbah kita itu dulu walaupun tidak bisa baca tulis, tapi nyaris atau bahkan banyak yang di situ itu hafal Maulid Al-Barzanji. Abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirrong fayudol barokati ala ma anallahu wa aulah. Kan gitu tuh. Waqtirillahumma qobrahul karim, hafal itu. Tetapi berjalannya waktu, Maulid Al-Barzanji ini tergeser dengan apa? Dengan Maulid Simtuduror. Ya tentu pergeseran ini bukan serta-merta melalui proses yang lama. Mereka bikin narasi, katanya yang ngarang Maulid Simtuduror ini adalah orang yang luar biasa yang kemarin dikholi di Solo. Pada saat mengarang Maulid Simtuduror, baginda Nabi Muhammad SAW hadir, bukan fil manami fil ru'yati, tetapi fil yakdoti, mendikte Habib yang mengarang Maulid Simtuduror. Cukup 3 hari. Yo, tepuk tangan saudara-saudara. Itu narasi yang dibangun. Jadi seakan-akan Maulid Simtuduror ini lebih ampuh dibandingkan Maulid Sholawat Al-Barzanji. Tetapi kami pasti menolak seumpama dikatakan seperti itu. Oh, kami tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya benar, tidak pernah. Cuma narasi yang kalian bangun itu seakan-akan isngarun, memberitahukan bahwa Maulid Simtuduror itu levelnya itu di atas Maulid Al-Barzanji. Bahkan saya mendengarkan langsung ada salah satu Habib yang mengatakan yang mengarang Maulid Al-Barzanji itu tokoh Syiah. Dan mereka kok selalu keluar-keluar bahwa Syiah itu sudah keluar dari Islam. Sesat itu, wah itu. Nah ini loh yang membuat hari ini kita itu terpedaya oleh mereka. Sehingga kita meninggalkan ajaran Wali Songo yang diturunkan kepada guru-guru kita, para kiai kita, kan gitu loh, mengajarkan Maulid Al-Barzanji. Maulid Al-Barzanji sudah tidak laku lagi sekarang. Tidak ada yang hafal lagi seperti tempo dulu. Sekarang diganti dengan Maulid Simtuduror. Nah, itu yang pertama. Terus
lagi ini ada hari ini lagi masif ya rotib-rotib seperti rotib al-haddad, rotib al-atos, banyak rotib-rotib itu. Ini dalam rangka melupakan amaliyah-amaliyah yang diajarkan Wali Songo, guru-guru kita. Dulu kita tidak mengenal rotib, mengenalnya itu ya tahlilan, istighosah, manakiban, kan gitu tuh, mujahadah, seperti itu. Nah, sekarang rotib, majelis rotib, tahlilan itu sekarang sudah hampir punah loh. Cuma di pelosok-pelosok desa saja yang masih mengamalkan. Padahal itu amaliyah yang diwariskan oleh Wali Songo. Nah, makanya orang Tempo dulu itu walaupun tidak bisa baca tulis Al-Quran ibaratnya ya, karena tidak pernah ngaji, karena sering ikut acara tahlilan, padahal niatnya ikut tahlilan itu cari berkat saja. Ini hafal loh. Qul huwallahu hafal, terus lillahi ma fis samawati wa fil ardh juga hafal. Nah ini loh. Ini ajaran yang sangat luar biasa yang harus kita lestarikan. Nah, berjalannya waktu tergeser. Sekarang itu banyak loh orang-orang yang mengamalkan rotiban, tahlilan itu dianggap dampo. Karena banyak kabib itu yang bikin narasi, bikin framing. Ada. Suatu ketika ada salah satu Gus yang bercerita kepada kami suatu ketika didatangi oleh Syarifah, kabib wadon loh, kabib perempuan yo kabibah lah. Itu ngomong sama Gusnya, Gus, kalau doa ente pengen mustajab ya, cepet diijabah oleh Allah, ente jangan ngamalkan tahlilan, kelamaan itu tahlilan, kelamaan. Terus apa? Ngamalkan rotib itu cepet itu. Saya diceritain itu yang tertawa saya. Karena apa? Tidak sesuai dengan fakta. Loh, bagaimana mungkin orang yang dawir minta, ngemis lah bahasanya, ngemis kepada Gusnya itu, malah menasihati Gusnya jangan mengamalkan tahlilan dengan alasan tahlilan itu sulit atau lama lah diijabah oleh Allah. Kalah dengan rotib itu cepat. Loh, bagaimana mungkin? Tidak logis kan? Wong dia pengamal rotib, ya buktinya faktanya dia ngemis dengan Gusnya itu kan. Ini lucu. Nah ini loh, ini akal kita harus bekerja hari ini, jangan mau dibodohi. Kita sudah bodoh, jangan mau bodoh berjamaah, gitu aja. Nah, kalau kita mengikuti narasi-narasi yang dibangun oleh Habib Dobolowi, intisar, nah ini kan, ini sufi sedunia pernah ngomong, jadi Thorikoh Alawi ini yang mengamalkan rotib, Thorikohnya yo Syadiliyah Alawiyah. Ini kan sudah iskal, kalau Syadiliyah yo Syadiliyah, Alawiyah. Jadi kenapa dikolaborasikan seakan-akan mujadid pembaharukan benar ya. Nah ini loh, ini kan harus dicerna di dalam bahasa Arabnya yang amburadul intisar. Wah, hadhihi thariqah. Nah ini biar kita itu bisa mendapatkan min anwarihim wa asrorihim, para leluhur kita. Mereka sadar dengan mengamalkan rotib, dengan mengamalkan simtuduror, terus tawasulnya jelas kepada kabib semua. Coba cek itu, pengamal rotib itu ya fakih mukodam, itu yang ditawasuli. Simtuduror sama. Makanya biar tidak terlalu berlarut-larut percaya dengan Habib Dobolowi, ya tidak usah datang ke majelis mereka, tidak usah ngundang mereka, karena ada semacam gendam yang dipasang di setiap bilet-bilet mereka. Menurut kami seperti itu. Nah ini loh, ini betul-betul loh, kita objektif loh, Habib itu rata-rata bisa hikmah loh. Dan ini fakta. Jadi kalau urusan dukun itu mereka ahli. Makanya rotib, tawasulnya itu loh, tawasulnya harus. Jadi ini urusannya min anwarihim wa asrorihim. Jadi nur cahaya orang yang sering kita Fatihah itu akan semakin bersinar gitu loh. Dan tentu
ini loh penyebabnya kenapa pengawal rotib, pengawal Jibtudurun sampai detik ini masih banyak gitu loh. Dan kita lupa, guru-guru kita mengajarkan untuk mengamalkan berjanji, tahlilan, itu saja. Insya Allah Nusantara ini akan damai kalau mengamalkan itu semua. Itu ayat ru'yah, ayat ru'yah itu luar biasa itu. Dan kita harus kembali ke ajaran para sesepuh kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita. Hidup tahlilan, hidup berjanjinan, saudara-saudaraku semua. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.